Banyak kok tamu-tamu saya yang datang ke kandang itu dalam posisi, Mas, saya posisi terpuruk sekali. Saya posisi habis resign. Saya posisi terpaksa resign. Tanggungan di rumah, ada anak istri segala macam. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang pahit sekali ya yang dirasakan teman-teman ya. Oke. Teman-teman, saya ngawali 78 Farm dalam kondisi minus super pangkat kuadrat, ya kan? Kondisinya nggak cuma minus teman-teman, minus super pangkat kuadrat lah, ya kan? Saya waktu itu utang banyak, terus anak saya meninggal, anak saya yang ketiga meninggal saja, yang namanya debt collector itu datang ke rumah layak teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman semua, para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Bahagia terus teman-teman, seperti saya pagi ini saya sangat berbahagia karena saya dan sekeluarga hari ini Jumat ya. Ini hari Jumat pertama di bulan Februari 2023. Saya berkesempatan nengok makam anak saya teman-teman. Nih, ini di sebelah ini makam anak saya teman-teman. Ini saya berada di San Diego Hill, Karawang Barat. Ini ada 2 orang anak saya teman-teman. Jadi ada 2 orang anak saya yang dimakamkan di sini. Ini anak nomor 2 dan anak nomor 3 teman-teman. Anak nomor 2 dan nomor 3. Jadi mereka dimakamkan di sini sebelum saya memulai ternak kambing domba. Nah, dengan peristiwa mereka meninggal pun itu sebenarnya menjadi satu pemicu atau satu penyemangat bagi saya untuk waktu itu menyepakati dengan istri, dengan anak saya yang nomor 1 untuk balik ke Jogja. Dulu saya tinggal di Bekasi Timur teman-teman, kerja di Tebet ya, di jualan baju gitu. Terus anak saya meninggal, saya makamkan di sini. Dulu ini saya ngorder 4 kapling teman-teman, yang 2 saya jual. Jadi dalam hidup saya hal teraneh yang pernah saya jual tanpa ketemu tatap muka dengan yang beli adalah saya jual kafling makam. Jadi waktu itu bisa sangat memotivasi saya bahwa saya pernah jual makam ya, jual kafling makam, masa saya nggak bisa jual kambing domba gitu ya. Nah teman-teman, peristiwa pagi ini saya ingin menyemangati teman-teman semua bahwa banyak kok tamu-tamu saya yang datang ke kandang itu dalam posisi, Mas, saya posisi terpuruk sekali. Saya posisi habis resign. Saya posisi terpaksa resign. Tanggungan di rumah, ada anak istri segala macam. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang pahit sekali ya yang dirasakan teman-teman ya. Oke. Teman-teman, saya ngawali 78 Farm dalam kondisi minus super pangkat kuadrat, ya kan? Kondisinya nggak cuma minus teman-teman, minus super pangkat kuadrat lah, ya kan? Saya waktu itu utang banyak, terus anak saya meninggal, anak saya yang ketiga meninggal saja, yang namanya debt collector itu datang ke rumah layak teman-teman. Layak itu memberikan tali kasih lah. Ada beberapa debt collector itu datang nggak nagih, mereka malah ngasih tali kasih saya karena tahu ya, karena saya selama berkomunikasi dengan pihak perbankan saya nggak pernah miskomunikasi, nggak pernah putus lost kontak, itu nggak pernah. Nah, terus mereka datang kasih motivasi, nanti kalau sudah selesai Bapak urus surat kematiannya adik, nanti kita berikan keringanan. Iya, saya jalani. Nah teman-teman, saya memulai dari super minus, mungkin lebih parah dari teman-teman semua. Saya anak 5, yang memvideokan video ini anak saya nomor 1, Gracia.
Terus anak nomor 2 di sini di San Diego Hill. Anak nomor 3 di sini. Ya. Anak nomor 4 itu keguguran, teman-teman. Istri saya keguguran bulan ke-5. Terus saya ngangkat anak si Olivia. Terus yang terakhir anak kandung saya nomor 5 itu Sera. Sera lahir di kala Covid. Sera posisinya umur 2 bulan harus operasi besar 3 kali. Jadi perutnya anak saya nomor 5 si Sera itu dibelah, teman-teman, dari sini ke sini. Dibelah gini karena anak saya nomor 5 posisinya kantung empedunya kecil. Jadi penyakitnya namanya atresia biliar. Nah, anak saya nomor 5 si Sera ini satu dari sedikit sekali penderita atresia biliar yang bisa bertahan. Nah, kebetulan ya puji Tuhan, alhamdulillah anak saya bertahan. Teman-teman, kondisi saya tidak lebih baik daripada teman-teman. Ya, saya posisi ada yang paling rendah lah, paling rendah. Mungkin teman-teman kalau jalani apa yang saya jalani mungkin nggak kuat ya, Nah, dari situ bisa memotivasi saya untuk saya harus memulai sesuatu hal, hidup baru, ya, hidup baru dengan apa yang ada, dengan keterbatasan duit, dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan segala macam. Itu pun tahun kedua saya rugi 450 juta, teman-teman. Itu duit tabungan kerja selama 12 tahun sama sisaan, sama ada sedikit untung jual rumah di Bekasi. Jadi saya jual rumah di Bekasi, pindah ke Jogja, nggak beli rumah, teman-teman, nggak pulang ke rumah orang tua, nggak. Saya ngontrak, teman-teman, saya ngontrak. Saya balik ke Jogja itu masih ngontrak 6 tahun karena saya tipikalnya orangnya maunya mandiri, saya nggak mau membebani orang tua segala macam. Saya ngontrak 6 tahun. Balik ke Jogja ngontrak. Ya tidak apa-apa, mandiri kok mau nih. Nah, gitu teman-teman. Bagi yang mau memulai ternak kambing domba, jangan pesimis. Yakin saja. Para nabi, kanjeng nabi itu hampir semuanya beternak kambing domba loh. Ya, kalau teman-teman punya pandangan itu saja, oke, teman-teman pasti nggak akan pernah bertanya bagaimana sih analisa usahanya ternak kambing domba. Terus kira-kira masih prospek nggak sih ternak kambing domba? Pasti nggak akan ditanyakan. Sama aja teman-teman bertanya, saya kalau sholat di masjid kira-kira masuk surga nggak ya? Saya kalau beribadah di gereja kira-kira masuk surga nggak ya? Nah, sama aja bertanya kayak gitu. Ya, aktivitas ternak kambing domba itu juga dilakukan oleh para nabi. Jadi teman-teman bagi yang mau mulai ternak kambing domba, silahkan cari ilmunya dulu, ya. Cari ilmunya, cari pendampingnya, ya, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh waton-watonan gitu. Terus kemudian siapkan lahan pakan dan pakan hijauannya, karena ini pakan dasarnya ternak kambing domba. Terus kemudian bikin kandangnya, ukurannya disesuaikan dengan kemampuan pakan. Jadi lahan pakan ini mampu untuk mencukupi berapa ekor ternak kambing domba. Itulah nanti kandangnya yang dibikin luasnya itu. Bukan tiba-tiba bikin kandang gede duitnya mandek di situ, enggak. Lebih baik menurut saya kandangnya nanti kandang tumbuh. Oh, lahan saya pertama kali ternyata bisa untuk 10 ekor domba. Ya udah 10 ekor domba dulu. Jangan bikin langsung buat 100 ekor. Nanti hatinya panas, pengen segera ngisi. Nah, kalau sudah kandang baru ternaknya. Ternaknya diisi dengan hitungan berapa harus ngisi, pakai akal sehat ya, bukan pakai ambisi ya, pakai akal sehat. Artinya, oh ternyata saya kemampuan lahan pakannya, kemampuan pakan tambahannya cukup untuk 7 ekor. Ya, piara 7. Jangan malah piara 21 ekor, nanti pasti kesulitan. Nah, teman-teman, ayo saya ajak semua teman-teman yang menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang ada niat, ada ketertarikan di usaha kambing domba, ayo monggo, yuk nanti kita bantu, kita dampingi. Saya tidak ada maksud apapun, teman-teman. Saya ibarat kata dari peristiwa anak saya aja, saya cuman di hati pikiran saya itu tinggal gini, sisa hidup saya semoga masih bisa berguna lah, itu aja lah.
semoga sisa hidup saya masih bisa berguna ya, karena saya merasa sangat senang sekali di makam ini, di pemakaman ini. Saya 5 tahun nggak bisa kesini, baru hari ini teman-teman. Semenjak sebelum COVID, kehantam COVID, terus kehantam PMK, nah ini baru berkesempatan datang ke sini. Kebetulan anak saya nomor 1 Gracia libur hari Jumat, karena libur, kalau Sabtu pasti libur, terus udah ada aja berangkat. Ini teman-teman, makam pun bisa disetting seperti ini ya. Artinya yang sebelumnya makam identiknya makam yang horor, makam yang kumuh segala macam, kalau dikelola dengan baik pun ternyata bisa artistik, enak dilihat, tanpa ada kesan serem lah, tanpa ada kesan serem. Di pemakaman ini ada yang untuk Muslim, untuk Kristen, untuk Buddha, Konghucu, segala macam komplit. Ada masjidnya, ada kapelnya, ada tempat pembakaran mayatnya, segala macam. Kok malah promo ya? Saya nggak promo teman-teman. Nggak promo, saya cuman lebih kepada sebuah makam pun bisa dikelola dengan baik, apalagi sebuah peternakan kambing domba teman-teman. Nah, itu yang mau saya tekankan. Kalau sederhana tapi ditata dengan baik, pasti terlihat enak dilihat ya. Jadi nanti harapannya prosesnya banyak transaksi segala macam, ternaknya juga nyaman, pemiliknya juga senang. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan menemani saya hari ini, hari yang sangat membahagiakan bagi saya dan keluarga, karena kami sudah lama nggak bisa besuk anak-anak yang ada di sini, nggak bisa besuk makamnya yang ada di sini. Kami waktunya habis untuk COVID, untuk PMK, untuk ngurusi sera yang tiap minggu, seminggu 3 kali, sampai hari ini pun masih harus terapi segala macam ya. Terima kasih teman-teman. Saya berusaha memotivasi teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang nonton video ini, sedang terpuruk ya, sedang bimbang. Yuk, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video kami bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua. Jos.